Sehingga kalau misalkan TMS nanti akan mengurangi dari jumlah yang diajukan, ini dikurangi TMS, nanti hasilnya yang di ACC untuk diberikan pertimbangan teknis dari BKN untuk nantinya diterbitkan nomor induk P3K ya. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita diberikan SK P3K, maka di sini sebagai dasar untuk penerbitan SK P3K kita, ini kita terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan teknis atau pertek BKN. Yang mana pertek BKN di sini kalau misalkan kita perbesar, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini untuk penetapan nomor induk P3K ini adalah akan ditetapkan oleh kepala kantor regional BKN masing-masing ya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 6 tahapan penetapan NI P3K untuk kita mendapatkan pertek BKN sebagai dasar untuk penerbitan SK P3K kita. Nah, dalam proses untuk penetapan NI P3K tentunya tetap saja ada yaitu kemungkinan untuk kita itu bisa gugur ya dalam penetapan nomor induk P3K. Nah, kira-kira seperti apa untuk 6 tahapan dari penetapan NI P3K-nya dan apa yang nanti bisa membuat kita gugur, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi P3K, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan, maka setelah kita lulus ini kita melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan. Selanjutnya setelah teman-teman di sini kita mengirim DRH atau mengakhiri proses pengisian DRH, itu tandanya kita sudah mengirim pemberkasan kita ya, untuk nantinya dilakukan verifikasi dari masing-masing BKPSDM-nya. Nah, selanjutnya dari DRH pemberkasan yang sudah kita kirimkan dan diakhiri, ini adalah nanti akan dilakukan pengusulan NI P3K ke BKN. Yang mana diusulkan ke BKN itulah nanti akan diusulkan kepada masing-masing yaitu kantor regional ya, yang menaungi Pemda, baik itu dari kabupaten ataupun juga kota kita masing-masing. Nah, terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengecek progres usul penetapan NI P3K, linknya di mana itu sudah saya sediakan videonya pada kartu video ini ya. Nah, selanjutnya setelah di sini kita itu mengakhiri proses pemberkasan, nanti untuk berkas kita itu akan diteruskan untuk dijadikan usulan NI P3K ke BKN. Nah, selanjutnya di sini nanti sesuai dengan Permen RB yang terbaru, itulah nanti BKN akan memiliki waktu sekitar maksimal 25 hari untuk nantinya dari usul NI P3K dari masing-masing Pemda nanti diproses ya, untuk nantinya mendapatkan pertek BKN atau NIP nomor induk P3K. Nah, selanjutnya dalam jangka waktu ini maksimalnya itu adalah pertek BKN yang berisi NI P3K itu akan diterima oleh Pemda kita masing-masing. Dan selanjutnya setelah nanti dari pertek BKN ataupun juga NI P3K SK-nya sudah terbitkan, maka nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerja dari PPK dengan P3K teman-teman. Nah, selanjutnya dari perjanjian kerja dan juga dari pertek BKN, maka nanti di sini akan digunakan sebagai acuan untuk nanti pembuatan atau penerbitan SK P3K ya. Jadi adalah itu untuk proses dan juga alurnya, mulai dari pemberkasan diusulkan ke BKN, kemudian BKN setelah ditetapkan itu nanti akan dikembalikan ke Pemda sebagai dasar pembuatan perjanjian kerja dan juga pencetakan pembuatan SK P3K yang nantinya akan diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya di sini pada tahap-tahap ketika kita itu di masa-masa ini ya, yaitu proses dari usul penetapan NI P3K yang ada waktunya sekian ini, maka di sini nanti ada kemungkinan juga teman-teman, kalau misalkan kita cek pada contoh sebelumnya, entah itu di tahun kemarin atau mungkin juga dari teman-teman P3K tenaga kesehatan yang sudah melakukan penetapan NI P3K dan sebagian besar sudah mendapatkan SK P3K ya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, ini misalkan yaitu nantinya kita akan bisa mengecek untuk progres dari usul penetapan NI P3K yang akan dibagikan ya oleh linknya dari BKN. Ini adalah seperti ini.
Jadi nanti akan ada progres-progres yang harus dilalui, dan selanjutnya kalau misalkan kita cek nanti di masing-masing kantor regional itu juga akan dibagikan teman-teman, terkait tentang bagaimanakah cara mengeceknya, untuk tutorialnya bagaimana, dan juga linknya di mana. Ini teman-teman silahkan cek pada video di kartu video ini ya. Jadi nanti dari kantor regional masing-masing di sini nanti akan masuk ke sistem ya melalui doku digital, yaitu dari teman-teman peserta yang lulus. Nah ini misalkan seperti ini, yaitu peserta yang lulus seleksi P3K di Paskasangga, selanjutnya akan di sini melakukan pengisian DRH ya. Nah di sini nanti semua sudah melakukan pengisian DRH, dan juga nanti akan ada terbaca yaitu apakah ada peserta ketika sudah lulus itu nggak mengisi DRH, entah itu karena nggak tahu informasi atau mungkin memang sengaja mengundurkan diri ya, atau mungkin juga meninggal dunia. Maka dari peserta yang final di sini nanti akan diusulkan ya, yaitu usul masuk. Jadi dari masing-masing Pemda ini nanti dari semua peserta yang sudah lulus dan mengisi DRH, berikutnya nanti akan diusulkan untuk masuk ya, masuk ke linknya BKN. Berikutnya dari usul masuk ini nanti akan ada yaitu proses-prosesnya teman-teman. Nah misalkan adalah seperti ini contohnya, yaitu dari instansi, misalkan di sini dari instansi Jawa Timur, atau mungkin dari Batu, kemudian dari Blitar, Probolinggo dan lain sebagainya. Maka di sini proses yang pertama setelah teman-teman dari Pemda instansi ini, langkah pertama adalah usul masuk ya. Jadi dari seluruh peserta yang sudah lulus seleksi dan juga sudah mengisi DRH dan juga upload pemberkasan, maka di sini akan diusulkan masuk ya, diusulkan masuk. Nah selanjutnya setelah usul masuk, maka nanti dari BKN Kantrek ini akan memprosesnya, akan diverifikasi kembali. Nah akan diverifikasi kembali dari usul yang masuk ini, dan kemungkinan nanti dari usul yang masuk, misalkan di sini ada 12, di sini progres per harinya itu akan berbeda ya antara daerah satu dengan yang lainnya. Nah bisa saja di sini nanti dari Pemkot ini misalkan dari 12, nanti untuk hari ini misalkan nanti baru 1 atau mungkin baru 2, dan nanti finalnya adalah 12 ya. Jadi seluruhnya ini akan total bisa terpenuhi. Nah dalam proses verifikasi di sini nanti akan ada dua kemungkinan ya, yaitu di sini ada yang mungkin BTS, kemudian juga ada yang TMS teman-teman. Kemudian sehingga nanti yang di ACC ini adalah merupakan jumlah total dikurangi dari BTS dan juga TMS yang telah dilakukan proses verifikasi ya dari kantor regional BKN. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan BTS dan juga dengan TMS? Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya pada bagian keterangan, maka dari usul masuk itu adalah merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui aplikasi SIASN. Kemudian di sini ada kemungkinan BTS. Nah, BTS ini adalah yaitu dokumen usulan yang dalam perbaikan ya. Itu artinya dikembalikan ke instansi. Jadi misalkan dari daerah saya misalkan ya dari Malang, ini dari usul masuk di sini setelah diproses verifikasi ternyata di sini ada satu BTS. Nah, satu ini dikembalikan lagi ke instansi dan berikutnya nanti untuk dilakukan perbaikan ya. Kemudian kalau misalkan TMS itu seperti apa? Nah TMS itu adalah dokumen usulan ini tidak memenuhi syarat ya, artinya tidak lagi bisa dilakukan perbaikan. Sehingga kalau misalkan TMS nanti akan mengurangi dari jumlah yang diajukan, ini dikurangi TMS, nanti hasilnya yang di ACC untuk diberikan pertimbangan teknis dari BKN untuk nantinya diterbitkan nomor induk P3K ya. Nah ini TMS adalah dokumen usulan yang tidak memenuhi syarat, dan selanjutnya ACC itu adalah dokumen usulan yang memenuhi syarat. Nah dari ACC ini yaitu dokumen yang memenuhi syarat, maka nanti akan siap untuk yaitu dicetakkan ya, dicetakkan yaitu SK Pertek BKN sebagai nanti untuk dasar yaitu perjanjian kerja antara P3K dengan PPK, dan juga nanti sebagai dasar untuk nanti penerbitan dari SK P3K kita. Nah semoga saja nanti kita segera menerima SK P3K dan juga dalam proses untuk usul penetapan NP3K semua lancar ya, tidak ada yang TMS. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.